Pemirsa, ancaman lonjakan pengangguran akibat pandemi COVID-19 semakin meresahkan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, Bappenas memperkirakan akan ada tambahan angka pengangguran hingga 5 juta orang di tahun 2020 ini. Pandemi yang tak kunjung berakhir membuat perekonomian penuh ketidakpastian. Dan berikut rakyat bicara, jutaan orang terancam menganggur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan adanya peningkatan pengangguran hingga mencapai 5 juta lebih orang pada tahun 2020. Hal ini disinyalir karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi sejumlah warga. Lantas, apa kata rakyat? Ancaman lonjakan pengangguran hingga 5 juta orang di tahun ini meresahkan masyarakat. Saat ini saja jutaan orang telah kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 dan masih kesulitan mencari pekerjaan pengganti. Saya kerja di salah satu sekolah di Kelapa Gading, salah satu preschool sebagai head of operational. Dan sebenarnya tuh isu soal si COVID-19-nya ini tuh udah terdengar dari akhir bulan Desember. Waktu bulan Maret tuh itu terakhir kita operasional di kantor. Di bulan April kita dirumahkan dan di akhir April langsung keputusan dari tim manajemen kantor langsung merumahkan dan juga mem-PHK beberapa orang dari karyawannya gitu. Salah satunya adalah saya. Meskipun udah di PHK tapi kebutuhan ekonomi terus ada nih. Gimana upayanya untuk memenuhi itu tiap harinya nih Mbak Ira? Bingung ya mau ngapain. Sama saya juga gitu. Jadi saya pertama-tama mulai tuh bikin hobi. Saya hobi banget masak. Bikin terus nyobain bikin jamu kan. Karena banyak yang jualan tuh udah mulai heboh tuh jualan jamu biar segar, biar gak gampang sakit apa segala macam gitu. Pernah sempat coba kartu prakerja nggak? Dan pas tahu di PHK langsung cobain untuk daftar kartu prakerja itu kan. Tapi tuh nggak tahu kenapa susah banget ya masuknya. Gagal terus sampai kurang lebih terakhir itu saya cobain 3 hari yang lalu. Sekarang hari apa? Selasa. Hari Jumat kemarin saya cobain untuk daftar lagi, masih nggak bisa. Apa keinginan Mbak yang harusnya pemerintah lakukan? Tapi sih saya berharapnya semoga pemerintah bisa segera cari solusi karena makin banyak yang terkena PHK gitu. Semoga sih pemerintah ada solusi terbaik selain kartu prakerja ini yang menurut aku belum terlaksana dengan baik. Jam kerja mulai dikurangin waktu itu kan, dari yang semulanya jam 5 menjadi jam 3. Otomatis gajiku berkurang waktu itu. Baru pas seminggu sebelum Idul Fitri dapat pemberitahuan bahwa udah nggak kerja lagi. Dari total 25 orang di perusahaan saya, salah satunya adalah saya gitu. Terus untuk mengisi kebutuhan ekonomi di tengah pandemi ini, apa yang Mas Pandu upayakan selama ini? Saat ini sih kerja serabutan aja karena memang jujur buat kerja lagi di perusahaan sulit gitu. Karena memang saya sudah mencoba ngelamar gitu, taruh CV langsung, tapi belum ada yang panggil. Jadi kerja serabutan sih Bu, kayak yang ngojek lah, nganter orang, nganter makanan gitu, apa aja ya. Sempet coba kartu prakerja nggak Mas? Belum pernah coba. Lebih cepat lagi menangani kasus corona ini, biar semuanya keadaannya kembali benar-benar normal gitu ya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan pada tahun 2020 diperkirakan ada sekitar 4 hingga 5 juta orang pengangguran di Indonesia. Sementara pada tahun 2021 diperkirakan ada 12,7 juta orang pengangguran di Indonesia. Untuk menekan tingginya angka pengangguran di Indonesia, ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Di antaranya adalah tetap melakukan pelatihan kerja berbasis dengan kompetensi dan juga produktivitas melalui Balai Latihan Kerja atau BLK.
dan kemudian membuka kesempatan kerja melalui industri padat karya dan juga kewirausahaan. Selanjutnya adalah membuka layanan konsultasi publik terkait dengan kesehatan dan juga keselamatan kerja. Terjadi PHK massal, membuat angka pengangguran tinggi. Ya itu sih jadi khawatir juga kan, karena banyak yang kesulitan juga secara ekonomi. Sebenarnya lebih ditingkatkan lagi untuk program prakerja mungkin ya. Imbasnya kan ke karyawan juga, karyawan banyak yang diliburkan juga, yang mungkin sebagai yang terima gaji kan enggak juga, makanya juga omset kita menurun banget nih, hampir 70%. Kena dampak langsung, sepanjang dia bisa hidup, bisa mencari sesuatu, saya rasa sih tidak masalah. Pandemi berdampak langsung pada ekonomi banyak orang. Banyak yang kehilangan pekerjaan hingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Hal ini menuntut pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Akankah kebijakan yang sudah disahkan atau kebijakan yang tengah digodok dan digadang-gadang mendulang investasi ini sejalan dengan kesempatan kerja yang dibuka untuk tenaga kerja dalam negeri? Demikian episode Rakyat Bicara kali ini. Saya Randu Dahlia, juru kamera Nanda Gautama dan juga Sutrisno melaporkan.